Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya hanya dapat dilihat, dirasakan, dan diterima oleh setiap manusia yang memiliki kerendahan hati. Amin. Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan di seluruh keempat penjuru muka bumi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada kali ini saya menyaksikan mengenai kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Sang Hakim yang adil yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, yang terkasih, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10, perempuan Wahyu 12, Ratu Esther, Ratu Adil, yakni Ibu Fei Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana pada saat ini kita umat manusia sedang hidup di penghujung akhir zaman. Inilah yang dikatakan akhir daripada akhir segala zaman. Dan pada saat ini cawan-cawan murkanya, bagaimana alam semesta sedang bergelora, yang menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Sang Ilahi bekerja dengan adil dan bijaksananya di tengah-tengah dunia ini. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, sudah datang untuk yang kedua kalinya. Ia sudah menjejakkan kakinya, bahkan telah menyatakan dirinya, mengambil rupa sama seperti kita, manusia. Ia menyamar dan membawa nama yang baru. Di zaman Alfa, kita mengenalnya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dan di zaman Omega, yakni zaman akhir, ia datang dengan nama Bapa Aditya Nugrahanto. Dan nama tersebut memiliki kode rahasia ilahi, yakni Aditya, A, Alfa, Nugrahanto, O, Omega. Dan ia datang diiringi dengan berlaksa-laksa ribuan para malaikatnya dan orang-orang kudusnya, sedang bekerja untuk menghakimi dan menghukum dunia. Dan hal tersebut sedang terjadi dan sedang digenapi atas muka bumi ini. Dan di sini saya akan bercerita menjadi peneguhan daripada firman kebenarannya, ya Bapak Ibu. Memang banyak orang yang tidak menerima kedatangannya yang kedua kalinya. Terlebih-lebih saat kita mengatakan bahwa ia membawa nama yang baru. Banyak orang-orang yang tidak dapat menerima, bahkan mengatakan, terkhususnya kepada saya, "Penyesatlah, kamu menyembah seorang manusia," dan masih banyak hal lainnya, Bapak Ibu. Dan di sini saya ingin memberikan suatu firman-Nya, bagaimana pada zaman 2000 tahun lebih yang lalu ia datang dalam rupa seorang anak manusia, tetapi dunia menolaknya. Siapakah yang menolak, ya Bapak Ibu? Terkhususnya bagi mereka, orang-orang ahli Alkitab, ahli Taurat, ahli Farisi,
mereka yang hidupnya berkecimpung dalam rumah Tuhan, dalam kegiatan sehari-harinya. Dan mereka sendiri begitu hafal dengan kitab Musa. Dan mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut Musa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa jika memang mereka pengikut Musa, tentulah mereka akan mengetahui siapa yang datang pada saat itu. Tapi mereka tetap kekeh atau mengelak kebenaran itu sendiri yang datang menghampiri mereka, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan selain itu pun, yang mereka inginkan adalah orang yang keluar daripada kerajaan singgasana yang besar yang dapat dilihat dengan mata jasmani mereka. Karena memang firman-Nya mengatakan bahwa dari keturunan Daudlah tunas tersebut yang dipenuhi dengan keselamatan dan keadilan itulah yang akan membebaskan mereka dan menjadi raja mereka. Tetapi ternyata bagi kita umat manusia, terkhususnya bagi saya, hal tersebut tidak dapat dinilai secara mata jasmani. Dan hal tersebut terulang kembali di zaman akhir ini. Mereka ingin melihat langsung lewat mata jasmani mereka, Tuhan turun, diliputi kemuliaannya di awan-awan. Tapi ternyata hal tersebut berbicara mengenai dimensi roh. Dan itu sudah terjadi Bapak Ibu dari beberapa tahun yang lalu. Dan sebagaimana dikatakan bahwa hanya kepada orang-orang yang dipenuhi kerendahan hatilah yang dapat melihat dan mempercayai hal tersebut. Dan saya Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan juga terhadap pribadi saya bagaimana pada saat itu saya bukanlah orang yang langsung percaya atau orang yang beriman. Makanya firman Tuhan mengatakan, jika Tuhan datang apakah ia akan menemui iman tersebut? Dan bagi saya pribadi saat itu jawabannya tidak. Saya tidak memiliki iman. Saya tidak percaya kepada kedatangan Tuhan pada saat itu. Saya abu-abu, bahkan condong kepada hal yang bisa dibilang angkuh, karena tidak mau menerima kedatangannya yang membawa nama baru lewat inkarnasinya, yakni Bapak Aditya Nugrahanto. Namun puji nama Tuhan, proses demi proses, bagaimana kuasa rohnya bekerja dalam pribadi saya, dalam setiap langkah, baik itu penderitaan maupun sukacita. Disitulah hati saya menghasilkan sebuah kebenaran, yakni iman. Dan saya boleh percaya dan menerimanya dengan sungguh-sungguh bahwa ia sudah datang untuk yang kedua kalinya. Jadi, yang menjadi kunci untuk kita dapat menerima kedatangannya dan pekerjaannya di akhir zaman ini adalah lewat kerendahan hati. Sebab di hati kita itulah berdiam kuasa rohnya. Dan sebagaimana difirmannya dalam Wahyu 19 ayat 11, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Amin. Dan saat ini hal tersebut sedang terjadi dan sedang digenapi. Mari kita semua, orang-orang ciptaannya, anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepadanya, kita merendahkan hati kita, sebab yang kita kenal sebagai Sang Juru Selamat dan Hakim yang adil tersebut sudah dan telah ada di muka bumi ini bersama-sama dengan kita, umat manusia debu tanah yang sangat-sangat berdosa dalam inkarnasinya, yakni Bapak Aditya Nugrahanto. Haleluya. Demikian saja kesaksian saya.
Biarlah semua hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.